Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fikriansyah dengan nomor induk mahasiswa 251041100212. Saya di sini akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari pariwisata di Wairebo. Sebelumnya mengenal Wairebo. Wairebo adalah sebuah desa adat terpencil yang terletak di Pegunungan Flores, Nusa Tenggara Timur. Dikenal sebagai desa di atas awan dan telah menerima penghargaan UNESCO. Desa ini terkenal dengan 7 rumah adat kerucutnya yang unik, yang disebut Baruniang. Keterisolasiannya justru menjadi daya tarik utama, menawarkan pengalaman ekowisata dan budaya yang otentik bagi pengunjung. Dari aspek ekonomi, yang positifnya yaitu peningkatan pendapatan. Menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, mengurangi ketergantungan penuh pada hasil pertanian. Yang kedua itu lapangan kerja. Kenapa terciptanya lapangan kerja? Karena sebagai pemandu, porter, dan pengelola homestay di dalam desa. Yang ketiga itu usaha lokal. Dengan usaha lokal, berkembangnya penjualan produk lokal seperti kopi Wairebo yang terkenal dan kain tenun khas Manggarai. Dampak negatifnya yaitu potensi inflasi. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok di desa sering meningkatnya permintaan dan daya beli. Yang kedua, komersialisasi. Munculnya berbagai lapisan biaya seperti guide, ritual, atau donasi lainnya yang dirasa memberatkan dan berlebihan oleh sebagai wisatawan. Yang ketiga, kebocoran ekonomi. Risiko ini sebagian besar pendapatan dinikmati oleh agen perjalanan atau pihak di luar desa yang disebut kebocoran ekonomi. Yang kedua, dari aspek sosial budaya. Dampak positif dari aspek sosial budaya yaitu yang pertama, kebanggaan lokal. Meningkatnya kebanggaan dan kesadaran warga akan keunikan budaya dan adat istiadat mereka. Yang kedua itu konservasi adat. Adanya insentif finansial dan sosial yang kuat untuk terus merawat Baruniang dan melestarikan upacara adat. Yang ketiga itu kendali komunitas. Penerapan CBT atau yang disebut Community Based Tourism memberikan kendali pengelolaan pariwisata langsung kepada masyarakat adat. Dampak sosial budaya yang negatif yaitu potensi pergeseran nilai. Interaksi yang intens dengan dunia luar juga membawa tantangan baru bagi tatanan sosial di Wairebo. Yang pertama itu komodifikasi budaya. Upacara adat dan ritual beresiko menjadi tontonan dan dilakukan untuk wisatawan, bukan murni untuk tujuan spiritual. Yang kedua itu demonstration effect. Potensi peniruan gaya hidup atau perilaku wisatawan oleh generasi muda yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Yang ketiga itu interaksi dangkal. Adanya keluhan bahwa wisatawan lebih fokus berfoto atau selfie daripada berinteraksi secara mendalam dengan warga. Yang ketiga, aspek lingkungan hidup. Dampak positif dari aspek lingkungan hidup yaitu yang pertama, konservasi hutan. Model ekowisata mendorong perlindungan kawasan hutan lindung di sekitar desa karena menjadi aset dan daya tarik utama. Yang kedua, perlindungan sumber air. Meningkatnya kesadaran untuk menjaga kebersihan mata air yang vital bagi kehidupan desa dan pertanian. Yang ketiga, praktik berkelanjutan. Warga Wairebo secara tradisional hidup selaras dengan alam dan pariwisata memberi insentif ekonomi untuk mempertahankannya. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, pengelolaan sampah. Peningkatan volume sampah, terutama sampah plastik yang dibawa wisatawan, menjadi tantangan besar di lokasi terpencil. Yang kedua, tantangan sanitasi. Kenaikan jumlah pengunjung memberi tekanan lebih pada fasilitas sanitasi atau MCK dan pengelolaan limbah cair. Yang ketiga, erosi jalur. Jalur pendakian yang sering dilalui beresiko mengalami erosi dan kerusakan akibat peningkatan lalu lintas pejalan kaki.
rangkuman 3 pilar dampak, yaitu rangkumannya yang pertama secara ekonomi, menciptakan pendapatan baru dan lapangan kerja, namun rawan terhadap inflasi dan kebocoran ekonomi. Kalau menurut sosial dan budaya, memperkuat pelestarian adat dan baruniang, namun beresiko mengalami komodifikasi dan pergeseran nilai. Menurut aspek lingkungan, yaitu mendorong konservasi hutan dan mata air, namun terancam oleh peningkatan volume sampah dan tantangan sanitasi. Kesimpulannya adalah pariwisata berkelanjutan adalah tentang menemukan keseimbangan. Menjaga keaslian Wairabo adalah kunci agar pariwisata tidak merusak apa yang ingin dilihatnya.